Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Margareta. Saya dari Prodi Teknik Informatika, mahasiswa semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mata perkuliahan pemrograman web. Baik, langsung saja. Ini bab pertama, kita akan membahas tentang HTML. Langsung saja, dasar teori. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah skrip untuk menyusun dokumen-dokumen web. Dokumen HTML disimpan dalam format teks reguler dan mengandung tag-tag yang memerintahkan web browser untuk mengeksekusi perintah-perintah yang dispesifikasikan. Yang pertama, penamaan dokumen HTML. Penamaan dokumen dapat dilakukan pada saat melakukan penyimpanan. Pada saat mengetikkan nama file ini ya, bukan del, maka file diberikan ekstensi HTML. Contoh, nama file .html. Yang kedua, struktur dokumen HTML. Dokumen HTML mempunyai 3 buah tag utama yang membentuk struktur dari dari dokumen HTML, yaitu HTML, head, dan body. Tag HTML berfungsi untuk menyatakan suatu dokumen HTML. Tag head berfungsi untuk memberikan informasi tentang dokumen HTML, dan tag body berfungsi untuk menyimpan informasi atau data yang akan ditampilkan dalam dokumen HTML. Elemen yang terdapat pada sebuah dokumen HTML terbagi atas 2 bagian, yaitu head dan body. Yang pertama, bagian head. Bagian header dari dokumen HTML diapit dengan tag pembuka dan tag penutup. Di dalam bagian ini biasanya dimuat tag pembuka, titel, dan tag penutup judul. Nih, di sini ini isinya ya. Ini juga yang di bagian head sini. Lanjut, yang menampilkan judul dari halaman pada browser. Yang kedua, bagian body. Dokumen body diapit dengan tag pembuka body, isinya, dan tag penutup body. Lanjut, bagian body digunakan untuk menampilkan teks, image, link, dan semua yang akan ditampilkan pada web page. Berikut adalah contoh penulisan struktur HTML. Baik, saya akan melanjutkan. Ini adalah contoh penulisan struktur HTML. Yang pertama, ini ada tanda seru doctype HTML. Ini dikasih tanda pembuka. Ini. Nah, HTML pembuka. Ini penutupnya HTML. Ini kasih head, penutup head. Di dalam head ini kita kasih title. Title ini untuk judul di web browsernya nanti. Nah, ini bagian headnya, bagian head. Terus yang ini lanjut, kita kasih body. Body ini pembuka, ini kasih penutup. Kalau nggak dikasih penutup kayak gini tuh nanti bisa error gitu. Body, di bagian body ini. Baik, langsung saja. Ini penjelasannya. Nih, bagian doctype HTML adalah tag awal dari setiap dokumen HTML. Tag ini berfungsi untuk menginformasikan pada browser bahwa dokumen yang sedang dibuka adalah dokumen HTML. Ini yang kedua, pembuka HTML, isi, penutup HTML. Awal dari isi dokumen HTML. Semua kode HTML yang dibuat akan ditulis dalam tag ini. Selanjutnya, ini bagian head. Pembuka head, isi, penutup head. Tag head digunakan untuk menyimpan informasi tentang dokumen HTML.
Selanjutnya lagi ini ada pembuka title, isi, dan penutup title. Salah satu contoh informasi yang terdapat di dalam tag head adalah title. Title akan menampilkan teks pada judul browser pada tab browser. Yang terakhir ada ini pembuka body, isi, dan penutup body, merupakan tag pembuka dari badan dokumen HTML. Ini yang ketiga, elemen dan tag pada dokumen HTML. Ciri utama dokumen HTML adalah adanya tag dan elemen. Elemen dalam dokumen HTML dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu elemen pembuka head yang berfungsi memberikan informasi tentang dokumen tersebut, dan elemen pembuka body yang menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan oleh browser, seperti paragraf, list, atau daftar, tabel, dan lain-lain. Sedangkan tag dinyatakan dengan tanda lebih kecil, ini tag awal atau tag pembuka, dan tag lebih besar, ini tag akhir, penutup akhir. Dalam penggunaannya, sebagian besar kode HTML tersebut harus terletak di antara tag kontainer, yaitu diawali dengan nama tag. Nama tag ini kayak isinya tadi kayak HTML gitu, head, body, dan lain-lain, dan diakhiri dengan ini penutup nama tag. Terdapat tanda ini garis miring. Kalau misalnya tidak dikasih kayak gini itu nanti tuh codingan kita itu bakalan error. Lanjut, dokumen HTML terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan untuk membentuk suatu dokumen HTML yang utuh, antara lain HTML, elemen head, elemen body yang masing-masing dapat diapit pada tanda yang disebut delimiter. Atau ini ya tandanya. Elemen yang telah diapit dengan delimiter disebut dengan tag. Contoh penulisannya ini. Kalimat pembuka. Oh, salah. Ini apa? Salah. Enggak. Ini nama elemen. Nah, elemennya ini apa gitu. Misalnya HTML, atau bisa kayak HTML, head, body gitu juga bisa. Tergantung kemauan kita aja. Nih, lanjut. Perlu diingat juga bahwa pada setiap elemen atau tag harus diakhiri atau ditutup dengan menuliskan kembali tag dan menambahkan tanda garis miring. Seperti ini ya. Cara menulisannya sama aja. Tinggal tambahkan garis miring ini untuk penutup atau akhirnya gitu. Kalau misalnya dikasih kayak gitu ya nanti bakalan error codingan kalian gitu. Misalnya ini contohnya HTML gini kan. Nah, berikut ini adalah tag-tag HTML dasar. Jadi kalau kalian itu mau buat pemrograman HTML gitu, kalian gitu harus mengetahui dulu ini tag-tag HTML, fungsi-fungsinya gitu. Nah, ini yang pertama ini tag HTML. Ini deskripsi atau fungsinya itu mendefinisikan sebuah dokumen HTML. Tag body itu mendefinisikan bagian body dokumen HTML. Tag ini H1 sampai H6 itu heading tadi ya, mendefinisikan header 1 sampai 6. Yang ini tag P ini mendefinisikan paragraf, untuk paragraf gitu ya. Untuk BR, tag BR menambahkan line break, spasi baru kayak spasi gitu. Untuk tag HR ini untuk garis datar atau horizontal, garis lurus gitu ya. Terus ini ada tanda seru ini sama apa ini? Ya itulah pokoknya, mendefinisikan komentar. Nah, berikut ini penjelasannya tentang tag-tagnya ini ya, heading dan paragraf. Yang pertama ini, heading digunakan untuk memberikan penjudulan pada saat ya ini ya, bukan suat, dokumen HTML.
Untuk melakukan format heading, maka menggunakan tag ini ya, pembuka H1, isinya ini terserah lah isinya bisa apa gitu, terus penutupnya ini H1. Pokoknya kalau kalian itu buat kayak programan gitu, harus kayak diawali gini, tag pembuka sama tag penutup. Kalau bedanya tag pembuka sama penutup itu, tag pembukanya itu ndak ada kayak garis miringnya di sini gitu, tapi kalau tag penutupnya itu ada gitu di sini. Kalau misalnya kalian ndak buat kayak gini tuh ntar jadinya error gitu. Lanjut, untuk judul utama dan judul subbab dapat menggunakan tag ini H2 sama ya, H1 H2 itu kayak ya bedanya cuman H gitu, H2 H1 gitu headingnya gitu, sampai dengan H6 gitu sama ya, harus diawali dengan itu apa, awalnya ini sama penutup yang ada garis miringnya. Lanjut, untuk membuat sebuah paragraf dalam dokumen HTML maka digunakan tag P ini, penutup paragraf terus ini tag pertama ini ya, pembuka ini P, terus penutup P gitu. Lanjut, yang kedua yaitu link atau biasa disebut dengan ancor atau pengait dapat dibuat dengan menambahkan tag A gitu ya, A terus isinya itu ini A juga, ini pembuka ya, pembuka terus penutup sama aja gitu. Kayak penutup itu harus dikasih kayak garis miring gitu supaya ya programnya bisa jalan, kalau nggak gitu kan error gitu ya. Lanjut, serta atribut href agar link tersebut dapat menyimpan alamat web yang akan dituju ketika link diklik, sehingga sintak link adalah ini, pembuka a href sama dengan ini apa, ini lanjut, ini kalimat pembuka, tag pembuka ya A gitu, href sama dengan tanda petik, terus ini tuh kita kasih deskripsinya gitu, ntar biar kita bisa klik gitu, pas di klik itu ntar muncul gitu linknya gitu langsung. Terus ini penutup akhirnya jangan lupa gitu ya, tag penutup akhirnya jangan lupa gitu. Terus selanjutnya ya ini yang ketiga, list. Dalam dokumen HTML, suatu daftar atau list adalah suatu kumpulan item tertentu. Daftar item dapat ditulis secara berurutan atau tidak. Jenis list dalam HTML adalah, ini ada dua ya. Yang pertama itu ordered list. Ordered list dapat dibuat dengan menggunakan tag ini, pembuka all dan penutup all. Oh, ini ada isinya juga ntar gitu. Dan untuk setiap listnya menggunakan tag ini, tag pembuka li, terus isinya tag pembuka tag penutup li, maaf salah ya, nanti kita praktekkan. Yang kedua ini ada unordered list. Unordered list dapat dibuat dengan mengandung tag pembuka ul, isi, tag penutup ul, dan untuk setiap listnya menggunakan tag pembuka li, isi, dan penutup li. Selanjutnya ada image. Dalam dokumen HTML kita dapat memuat dan menampilkan gambar. Untuk membuat gambar menggunakan tag ini, img gitu ya. Terus untuk menentukan file gambar maka digunakan atribut src, sehingga sintak image adalah ini ya, image src sama dengan tanda petik nama file gambar .jpg, img, png, dan lain-lain gitu ya. Terus ini ada lagi yaitu form. Sebuah form dalam dokumen HTML dapat memiliki bermacam kontrol, mulai dari text input, combo box, button, dan lain sebagainya.
Pembuatan sebuah form diawali dengan menggunakan tag ini, tag pembuka form, isinya, terus tag penutup form. Berikut beberapa kontrol form yang biasa digunakan di dalam HTML. Yang pertama ada label. Label digunakan untuk memberikan keterangan pada setiap input yang ada. Sintak form label adalah ini, tag pembuka label for tanda sama dengan tanda petik nama, atau ini bisa terserah ya, optional gitu. Terus keterangan input gitu, ini juga bisa terserah, optional sih. Terus tag penutup label. Yang kedua ada teks nih. Kontrol input dapat diisi dengan teks yang memiliki panjang kata terbatas, biasa digunakan dalam form pencarian nama dan isinya sintak isinya ya, dan lain-lainnya. Maaf, salah. Sintak form tag adalah ini, input type, text, name. Ini bisa diisi opsional sih, terserah gitu. Yang ketiga ada combo box. Combo box adalah kontrol yang memiliki pilihan ketika diklik. Sintak form combo box adalah nih, tag pembuka select dan tag penutup select. Terus ini ada tambahan isinya gitu, option value gini, option, tag pembuka option dan tag penutup option. Ini tuh kayak yang itu pilihan-pilihan gitu. Nanti kita praktekkan ya. Kita belajar untuk yang awal-awal aja, yang dasar-dasar gitu. Yang ini lanjut tabel. Untuk menampilkan data dengan tipe tabel dalam HTML dapat menggunakan tag. Ini tag pembuka tabel, isi, tag penutup tabel. Sedangkan untuk menampilkan baris tabel maka digunakan tag ini, tag pembuka tr, isi, tag penutup tr. Sedangkan untuk menentukan banyaknya kolom maka menggunakan tag ini, pembuka td, isi, tag penutup td. Yang terakhir ada div gitu. Penggunaan tag div ini adalah sebagai kontainer atau pembatas satu struktur HTML dengan struktur lainnya. Dalam struktur HTML terdapat beberapa bagian, antara lain yang pertama header, bagian kepala website yang berisi logo, nama, slogan, menu, dan lainnya. Sintaks div untuk footer adalah ini aslinya bukan footer tapi header gitu ya. Ya ini tag pembuka div ID, tanda petik, header gitu. Terus ini isinya, terus tag penutup gitu, body. Terus yang kedua ini konten, berisi website itu sendiri. Contoh konten berisi postingan terbaru atau informasi lainnya. Berikut ini adalah sintaknya. Seperti biasa pakai tag buka dan tag penutup, terus ada isi-isinya gitu. Yang ketiga ada sidebar, berada di samping konten dan biasanya berisi iklan, kategori, artikel atau widget dan lainnya. Ini adalah sintaknya. Terus yang terakhir ini ada footer, bagian kaki website yang ada pada umumnya gitu, diisi dengan tag website tersebut. Misalnya ini tuh biasanya kayak yang ini ya, copyright si 2018 by me gitu kan, itu kayak biasanya yang di tengah-tengah gitu, yang di bawah sendiri kayak gitu. Nah, berikut ini kita sudah belajar tentang HTML dasar. Habis ini kita akan mempraktekannya sesuai dengan ini modulnya ini ya. Di sini kita lanjut untuk mempraktekannya. Nah, ini kita buat folder baru dulu. Terserah sih, kalian bisa buat di C atau di D ya. Kita buat untuk prakteknya gitu. Kalian buat folder baru. Terus ya terserah. Kalau
aku sih gitu, coba gitu kan, kita buat coba-coba gitu belajar. Nah, oh sorry, sudah ada, berarti kita rename aja dulu. Rename apa ya, praktik gitu ya, praktik. Nah, kalau sudah, kalian buka softwarenya gitu ya, terserah lah kalian pakai software apa gitu. Kalau ini aku pakai VS Code. Nah, sebelum kalian menjalankan VS Code nya, kalian harus menginstal kayak extensionnya dulu gitu. Kalau mau apa, kayak buka ntar menjalankan websitenya, kita lihat hasilnya gitu, kalian harus ini install ini dulu, live server gitu. Ini juga boleh live preview, tapi kan ntar yang ini sih yang buat ngeceknya itu live server. Kalau sudah, kalian itu kita buka aja gitu folder yang tadi sudah dibuat itu, ntar kita buat itu apa, buat programnya gitu, coba-coba gitu kan. Tadi ini namanya praktik, terus kita select foldernya gitu. Nah, ini kalau sudah, kalian buat new apa, file baru gitu buat HTML-nya tadi kan. Ini untuk penamaannya tadi di materi gitu kan, sudah saya apa tadi sudah saya kasih tahu gitu. Ini bisa kita kasih coba. Ini kan kita mau buat HTML, jadi nih HTML. Nah, sudah gitu. Pertama kita ini dulu nih, Nah, kita lanjut pembahasannya lagi. Kalau kan tadi saya bilang jangan install itu ya, extension live preview. Kalian juga bisa install lagi itu auto rename tab, itu bisa kayak misalnya kayak tagnya bisa otomatis gitu ya. Jadi kita langsung saja ini kita buat kita praktek lah, coba-coba gitu. Nah, ini sudah muncul, langsung kita klik. Nah, ini. Nah, terus ini tag pembuka HTML. Nah, ini langsung muncul otomatis karena tadi saya sudah menginstal apa itu extension auto rename tag, jadi ntar bisa kayak otomatis. Ini tadi tag pembuka HTML, tag menutup HTML, terus ini isinya. Ini kan tadi sudah ya buat tag pembukanya HTML, tag menutup HTML. Nah, kita lanjut lagi, kan tadi ada 3 tuh tagnya, itu kita HTML, head sama body. Kita lanjut, kita buat tag headnya dulu. Nah, ini sudah muncul. Terus kita kasih body-nya dulu, tag body. Nah, ini di sini di dalam isi tag head itu kita kasih kayak title gitu. Title itu untuk kayak judul ntar itu di web browsernya gitu. Judulnya bisa terserah sih. Oke, coba-coba gitu. Nah, terus bodinya itu ntar kayak isinya gitu, coba-coba gitu, belajar HTML gitu ya. Oh sorry, salah.
open with live server ya. Untuk ini tadi yang sudah menginstal extension live server itu bisa masuk gitu. Global access. Nah, ini sudah muncul. Nih, belajar HTML. Ini belajar HTML ini adalah isi dari bodinya tadi. Terus untuk tadi itu di headnya itu tadi kan isinya title itu judul ya, itu judul web browsernya. Nah ini gitu. Oke, lanjut. Tadi kan sudah ya. Nih kan tadi sudah gitu. Nah lanjut kita bikin heading dan paragraf. Heading itu yang H1 sampai H6. Kita coba-coba dulu aja. Kita coba heading, jangan lupa tag pembuka H1 red. Nah ini sudah otomatis ya, karena saya sudah menginstal extension auto rename tag, jadi udah muncul otomatis gitu. Ini heading 1, coba gitu, coba gitu kan. Coba kita cek Ctrl S, terus kalau paling cepat pakai Alt tab. Nah ini sudah muncul. Ini heading 1. Lanjut kita coba heading 2 ya. Heading 2 pokoknya sampai 6 gitu, biar kita semua tahu gitu awal-awalan belajar HTML tuh gimana gitu ya. S atau tab F5. Nah ini heading ya, ini tuh heading 1, ini heading 2 gitu. Lanjut lagi kita bikin sampai 6. Lihat perbedaannya dari heading 1 sampai heading 6. Nah ini ya, ini heading 1, ini heading 2, ini heading 3, ini heading 4, heading 5, heading 6. Berarti kita bisa lihat ya, semakin kecil headingnya itu semakin kecil, salah, semakin besar headingnya itu berarti kayak semakin kecil gitu ya tulisannya gitu. Itu ya yang pertama kita tadi belajar tentang lanjut. Ini kan tadi sudah belajar tentang heading, sekarang kita ke paragrafnya ya. Paragraf ini jangan lupa tag pembuka P, tag penutup P gitu. P itu untuk paragraf gitu. Lanjut, ini aku kasih gini ya. Kita lihat dari sini ya. Nah ini untuk paragrafnya gitu. Ini ininya saya pakai ini, kita kopikan saja terus langsung kita pastekan di sini. Nah
tag penutup untuk hrefnya. Nah ini terus di sini ini kita isi isinya gitu, kayak misalnya ini alamat untuk HTML tutorial gitu. Nah kita ketikkan di sini biar supaya ntar ini linknya ini bisa langsung diketik, kok diketik sih, bisa kayak langsung diklik gitu loh, langsung ke alamat yang dituju gitu. Langsung kita save, Ctrl save, langsung kita cek di sini. Nah ini sudah masuk ya, ini ya tadi sintaknya sudah berhasil. Kita cek dulu apakah linknya ini sudah bisa dibuka, kita cek. Sudah berhasil tadi untuk sintaknya yang ini sudah berhasil ya. Baik, lanjut. Kita sudah mencoba 3 hal: heading, paragraf, sama link. Dan selanjutnya kita akan mencoba yang list ini ya. Ini ada 2 gitu, ordered list dan unordered list gitu. Kita coba semuanya, dua-duanya. Sintaknya yaitu gini, tag pembuka all itu langsung ini tag penutup. Terus ini nanti di dalam sintaknya yang ordered list ini, ntar di dalamnya itu masih ada sintak lagi, yaitu yang ini tadi li itu untuk listnya gitu. Terus ini isinya gitu. Kita akan menambahkan list-listnya gitu. Baik, langsung saja ini ya, kita praktekkan gitu gimana hasilnya gitu. Lagi jangan lupa membuka li dan begitu. Save, Ctrl S, LDTab. Kita belum ada ya, kita cek manual aja dulu. Klik kanan, open with save. Kita tunggu dulu. Nah ini adalah hasil tadi ya, yang kita belajar tentang list yang ordered list. Kita lanjut yang itu, belajar tentang list yang kedua, yang unordered list. Seperti biasa, kita membuka tag pembuka dulu ya. Tag pembuka dulu unordered list, disingkat UL gitu. Terus jangan lupa dalamnya ini dikasih li gitu. Li itu untuk list-listannya gitu. Kita samakan aja ya, membuat HTML. List-listan lagi, belajar HTML, kita samakan aja ya. Terus ini di save, Ctrl S, LDTab, kita cek. Nah ini sudah antara ordered list dan unordered list gitu. Kalau ordered list itu ada kayak angka-angkanya gitu ya, yang unordered list itu kayak ada ini lingkaran-lingkaran hitam kecil gitu. Oke, udah berhasil ya. Kita lanjut lagi ini menambahkan
sebuah image atau gambar gitu ya. Nah, kalau kalian mau menambahkan gambarnya itu kalian harus menambahkan ini apa? Gambarnya dulu di dalam ini di apa aplikasi VS Code-nya ini. Kalian harus kayak menyeret gitu gambarnya gitu. Nah, ini aku pakai gambar random misalnya ini. Nah, ini gambarnya ini kalian seret ini bawa ke VS Code-nya. Bentar. Nah, kalau sudah, nah ini sudah kan, sudah di sini. Kalau sudah, langsung kita itu ketikkan sintaknya aja gitu. img gitu, mg terus src. Coba kita lihat sintaknya lagi. Nama file gambar.jpg. Nama file gambarnya kalian tuh apa gitu. Nah, ini kan img1.png. Kita sudah menambahkan sintak ini apa untuk menambahkan gambarnya, lalu kita cek dulu untuk hasil gambarnya yang tadi ini kan sudah muncul untuk hasil gambarnya. Jika kalian bisa apa mau kayak menambahkan lebar sama tingginya tuh, kita tinggal menambahkan sintak height sama width-nya gitu. Ini bisa terserah ya, kalian misalnya mau kayak 500 atau berapa gitu, terserah. Oke, terus width. Nah, ini misalnya ini 600 gitu, terserah lah. Terus kalian save dulu untuk pakai perintah Ctrl S gitu. Nah, ini kita cek hasilnya. Ini sudah berubah kan? Kalau sudah berubah, berarti tandanya ini sudah berhasil gitu. Tadi kan sudah menambahkan image atau gambarnya ya. Selanjutnya kita ini akan menambahkan form ini ya. Lanjut, yang pertama ini kita menambahkan ini isinya dari form ini adalah label, teks sama combo prolog ini ya. Kita langsung saja kita ini bentar ini aku delete dulu ya. Nah, kan tadi itu apa kita menambahkan form gitu. Bentar, kita ulangi lagi gitu. Kan ini apa dengan tag pembuka form, ini tag penutup form. Yang pertama kita akan membuat label gitu, label terus for gitu. For ini untuk isinya ya. Misalnya kita nama gitu, nama terus ini keterangan input, ini isinya gitu. Kita lanjut yang kedua ini untuk teks gitu, input type text name nama gitu.
combo box. Nah, kalau menambahkan combo box itu nanti kita menggunakan ini tag sintak pembuka select dan penutup select, terus ini isinya gitu, pakai option value gitu, option ini kasih kita apa, select. Nah, terus ini option terus ini value. Nah, value itu ini nama value-nya apa gitu. Ini ntar kayak buat isi-isinya kayak wishlist gitu. Mari kita praktekkan dulu dan nanti kita lihat hasilnya gitu ya. Bukan list sih, tapi kayak ya nanti kita lihat aja dulu. Nah, nama value 1. Coba aku bikin 2 ya, kita copy aja biar cepat, Ctrl C Ctrl V gini. Nah, lalu coba kita Ctrl S, di save, terus kita coba lihat untuk hasilnya. Nah, ini sudah, ini fungsinya tadi yang apa, yang selectnya tadi itu. Ini tadi kan aku buat ya apa 2 gitu ya, ini hasilnya. Terus ini nama ini tadi untuk yang ini label gitu, label. Terus ini input type nya ini yang ini, jadi ini nanti bisa kayak diketik terserah gitu. Nah, kita sudah belajar sampai form. Lalu kita lanjut ini membuat tabel, ntar yang terakhir ini membuat div gitu ya. Baik, langsung saja kita praktek untuk membuat tabel gitu. Oke, kita lanjut ya, kita akan membuat tabel gitu. Nah, ini untuk sintaknya, pembuka tabel dan penutup tabel. Baik, langsung kita praktekkan saja ya. Ini kita akan membuat sintak pembuka tag tabel gitu ya, tabel gitu. Nah, ini terus, nah sudah. Ini lanjut untuk isi-isinya kita pakai ini tr, ini untuk baris tabelnya gitu, sedangkan td ini untuk banyaknya kolom gitu ya. Lanjut ini sintak untuk menambahkan tabel gitu. Nah, ini pembuka tag tabel, penutup tag tabel. Nah, di sini sebelah pembuka tag tabel ini kita tambahkan untuk border sama dengan 1 atau berapapun boleh. Ini fungsinya untuk kayak mempertebal garisnya gitu, garis apa di dalam tabelnya gitu. Lanjut, kita yang pertama ini kasih tr itu fungsinya ini untuk menampilkan baris tabel gitu, baris tabel. Terus ini lanjut kita tambahkan untuk th itu untuk kayak judul yang di atas gitu loh, di atas kayak di kolomnya gitu. Misalnya nama produk, kita tambahkan lagi th. Ini aku kasih 3 lah th nya ini untuk judulnya gitu, nama produk, terus harga produk,
Terus yang ketiga itu kita tambahkan kode produk. Nah, ya sudah. Kita tambahkan lagi untuk TR-nya lagi. Terus di dalam ini kita tambahkan TD dalam TR gitu. Tambahkan TD itu fungsinya untuk menentukan banyaknya kolom gitu. Banyaknya kolom. Aku sesuaikan sama TH-nya. Ini kan ada 3, berarti kolomnya aku kasih 3 aja gitu. Misalnya nama produk kulkas, terus tambah lagi TD kulkas. Ini kan TH nya ini harga produk misalnya 1 juta kan. Terus tambahkan TD lagi. TD nya ini kode produk, ini bisa terserah ya, opsional gitu. Nah, ini sudah selesai. Langsung kita, nah ini untuk di div itu ada kayak beberapa kelas-kelasnya. Ini ada header, konten, sidebar, terakhir footer. Langsung saja kita praktekkan. Ini untuk sintaknya ya, div ini. Lanjut. Jangan lupa tag pemuka div ini. Nah, ini langsung otomatis ada tag penutup div gitu. Soalnya saya di VS Code saya ini extensionnya itu sudah saya kayak install auto rename tag, jadi kayak bisa otomatis gitu. Lanjut, kita akan praktekin coba satu persatu ini kelas-kelasnya yang ada di dalam div ini. Ada header, konten, sidebar, dan terakhir footer. Kita praktekkan satu persatu. Oke, kita lanjut untuk mencoba ini kelas-kelas yang ada di dalam div. Yang pertama ada header. Kita coba dulu aja ya. Tag pemuka div. Terus kita kasih class, terus header gini. Nah, setelah itu kita kasih, nah ini penutup. Terus nih kita kasih paragrafnya ini ya, pakai sintak P. Terus aku kasih tanda bagian ini untuk nandai headernya gitu. Nah, ini kalau sudah kita save dulu, ctrl save. Terus kita lihat, nah ini sudah muncul hasilnya. Ini kita baru awal-awalan ya, jadi agak gimana gitu ya, awal-awalan soalnya. Lanjut, kita coba yang kedua yaitu konten gitu ya. Konten sama aja, ini sintaknya, div class konten. Nah, sama aja aslinya, cuman beda kelas-kelasnya gitu. Ini adalah bagian konten. Kita kembali lagi untuk mencoba kelas yang lainnya yang ada di dalam div.
membedakan itu cuman kayak kelas-kelasnya gitu. Nah, kelas apa ya tadi, ini yang ketiga kelasnya ada sidebar. Ini adalah bagian sidebar, artinya ini sudah berhasil gitu. Ini kita coba yang terakhir. Coba yang terakhir yaitu ada footer. Footer itu yang kayak bagian yang bawah gitu, website gitu ya. Kayak di tengah-tengah sini sih biasanya keberadaannya footer gitu. Aku copy paste aja ya, ini ada codingan aku yang sudah aku buat kemarin gitu. C Ctrl V. Nah ini terus kita save, Ctrl S, terus kita terus kita lihat hasilnya, refresh. Ini dia sudah selesai. Ini tuh hasilnya itu bagiannya ini footer 2024 itu kan hasilnya yang di bawah sini, tengah-tengah sini gitu website. Jadi ini sudah selesai ya kita pembahasan tentang HTML, materi mata kuliah pemrograman web gitu. Yang bab pertama yaitu HTML sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembahasan yang lebih lengkap atau detailnya mungkin ada di website W3 School ya teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.